Hai sahabat Wellnessku, jumpa lagi dengan saya Susi di Jendela Wellnessku. Sahabat Wellnessku, pada episode ini kita kedatangan tamu yang luar biasa banget. Bapak Mangun Winata dari Asosiasi P2M2IK. Pada sesi ini kita akan melihat mengenai apa sih yang disebut dengan manusia kompeten. Apakah kompeten hanya bisa bekerja atau yang lain? Let's start. Halo, selamat siang Pak Mangun. Selamat siang juga Ibu, terima kasih. Pak Mangun, kita nih dikasih tahu sama anak-anak nih, katanya ada satu perkumpulan baru yang luar biasa banget, namanya P2M2IK. Apa sih sebenarnya ini? P2M2IK itu kependekan dari Persatuan Pengemban Mutu Masyarakat Indonesia Kompeten, di mana kita saat ini sedang menghadapi tahun 2045 yaitu Indonesia Emas. Yang tentunya kalau kita hitung secara kalender tidak bisa ke 2045-nya, tapi 2040. Kenapa? Karena yang 5 tahun ini adalah untuk memastikan kompetensi ini tetap terjaga dari masyarakat Indonesia untuk Indonesia Emas itu sendiri. Nah, karena kami menyandang nama kompeten di belakang, jadi yang kami harapkan adalah masyarakat Indonesia ini menjadi masyarakat yang kompeten. Dalam hal yang paling simpel yang kita ketahui, kompeten ini adalah knowledge, skill, attitude, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan tanggung jawab. Padahal bukan hanya itu, karena pengetahuan adalah mendasari pekerjaannya atau keterampilannya, dan keterampilan ini sendiri itu ada hal-hal yang terbagi menjadi dimensi kompetensi kita sebut. Ada yang namanya penyelesaian tugas, ada mampu mengelola beberapa tugas, yang paling penting adalah yang ketiga, yaitu kalau dulu namanya penyelesaian masalah, kalau sekarang kita lebih mengarah kepada mitigasi risiko. Yang keempat adalah mengikuti aturan atau job role yang sudah ada. Jika di perusahaan kita mengetahui yang namanya SOP, tapi dalam kehidupan kita mengetahui norma atau standar. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah kemampuan untuk beradaptasi, baik itu terhadap lingkungan, terhadap cuaca, atau iklim, dan lain-lain. Sebenarnya yang terpenting bukan itu, tapi ada satu lagi bagian daripada kompetensi, yaitu soft skill. Di mana di sini adalah kemauan daripada seseorang tersebut. Yaitu diantaranya kemauan untuk belajar, kemampuan untuk bekerja sama, kemauan untuk berkreativitas, dan berinovasi. Nah, tentunya di dalam menuju masyarakat Indonesia kompeten, menuju Indonesia Emas, kita harus mampu mendayakan masyarakat ini agar mampu berkreativitas dan berinovasi agar negara kita akan semakin maju. Oke, kita balik dulu nih Pak. Kalau kita berbicara mengenai kompetensi, kita tahu bahwa kompetensi ini sudah bergaung di sekitar awal-awal tahun 2000-an ya. Ya. Standar kompetensi itu mulai berubah, kalau nggak salah disusun sekitar tahun 2004. Ya, di sana kemudian terjadi perubahan antara dari ujian negara kemudian ke uji kompetensi itu sekitar tahun 2005 2006 kalau nggak salah ya. Jadi kalau dibilang ini sudah 20 tahun ya kalau kita bicara mengenai kompeten. Dan uji kompetensi itu sudah mungkin ratusan ribu bahkan jutaan ya. Saya kira sudah jutaan banget sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik dikeluarkan oleh BNSP maupun kementerian-kementerian lembaga yang lain seperti Kemendikbud dan sebagainya. Nah, tapi biasanya perkumpulan itu lebih kepada perkumpulan teknis yang kemudian mengawasi jalannya uji kompetensi pada bidang tersebut gitu ya. Nah, di sini Bapak itu membuat satu perkumpulan mengenai pengemban mutu masyarakat Indonesia kompetensi, artinya lebih kepada QC daripada kalau kompetensi itu kan sebenarnya kualitas ya Pak ya, quality. Nah, sebetulnya apa sih kegelisahannya
Bapak mungkin sebagai founder atau teman-teman yang di dalam perkumpulan ini yang bisa memikirkan, kita perlu loh ada perkumpulan ini. Jadi sebenarnya kalau kita melihat ke arah Indonesia pada saat ini, masyarakat-masyarakat yang tertekan karena kondisi ekonomi, sehingga mereka sudah melupakan juga norma-norma yang ada, mengenyampingkan. Kalau kita lihat juga kualitas daripada pendidikan pada saat ini, banyak satu hal yang kita bilang, kalau di zamannya baby boomers dulu, mereka bolos sekolah, maka dia akan menjadi orang yang jadi sukses. Iya, betul. Tapi pada saat ini kita lihat orang-orang yang sering bolos, bahkan yang terjadi bukannya dia sukses, tapi malah drop ke bawah sekali. Nah, kenapa? Karena kalau kita lihat daripada dimensi kompetensi tadi, disinilah kemampuan dia untuk mitigasi resiko. Kalau dulu dia waktu zaman baby boomers, dia melindungi dirinya sendiri supaya tidak diomelin guru, disetrap guru, dan diomeli di rumah. Tapi kalau sekarang, dia mempunyai backup di belakang. Sehingga pola pikir pengembangan kreativitas inovasi ini menjadi terhambat. Sehingga kami di rekan-rekan kami di P2M2IK ini berkeinginan bahwasanya masyarakat di Indonesia ini mempunyai kemampuan kemandirian yang luar biasa. Kalau mungkin boleh saya ambil contoh, itu adalah suku Baduy yang ada di daerah Pandeglang, Banten. Kemudian di Ciptagelar, itu di daerah Sukabumi, Pelabuhan Ratu. Itu adalah hal-hal yang menginspirasi saya. Kenapa? Karena pada saat COVID, saya bertemu dengan orang-orang Ciptagelar, dia hanya menyatakan, Pak, 200 tahun lagi pun terjadi COVID, bagi kami tidak masalah. Karena ternyata gotong royong di tempat mereka, silaturahmi di tempat mereka masih tetap terjaga. Bagaimana mereka menghadapi sebuah keberlanjutan di dalam mengelola desanya itu terjamin. Nah, inilah yang terdegradasi ya di daerah perkotaan. Sehingga saya juga ingin membuat bahwasanya kita, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang bermutu dan kompeten. Jadi kita akan memberikan mindset, memberikan pencerahan bagaimana kita bisa menemukan potensi-potensi yang ada di daerahnya, sehingga itu bisa menjadi keberlangsungan. Contoh saja, yang paling nyata pada saat ini di beberapa kota itu bermasalah dengan namanya sampah. Betul banget. Padahal sampah ini mempunyai musuh utama, yaitu atau pemangkang yang utama, yang kita kenal dengan nama maggot atau BSF. Nah, dari BSF ini kemudian bisa dikembangkan menjadi pakan protein kepada ayam, pada ikan, bahkan bisa dikeringkan menjadi pakan dan selanjutnya. Sehingga ada keuntungan dari sampah, terus kemudian menjadi sumber protein, menjadi sumber pakan. Nah, sementara ini kami di peternakan dan di pertanian masih menggunakan pakan pelet yang kita beli jadi. Sehingga kita masih mengikuti tren konsumtif, yaitu kita selalu membeli segala sesuatu. Maka ajakan saya dengan adanya P2M2IK ini, kami ingin mengajak masyarakat di Indonesia pada khususnya untuk berinovasi, membuat sebuah circle di mana apapun itu tidak terputus, sehingga keberlanjutan sustainable yang kita inginkan dapat terjadi, dapat tercapai. Wow, luar biasa banget ya. Oke, kita balik dulu ke paling basic ya Pak ya. Karena kita kan bicaranya mengenai kompeten. Ya. Kalau saya ingin menjadi pribadi yang kompeten, apapun bidang saya, kira-kira langkah kecil apa sih yang harus saya ambil? Merubah mindset, Bu. Dari konsumtif yang selama ini selalu kita ikuti, yaitu pola hidup konsumtif, di mana kita bisa beli apa segala macam. Tapi marilah kita mulai berinovasi, membuat. Seperti pada saat saya kecil, saya selalu diajarkan bukan membeli mainan, tapi bagaimana membuat mainan. Dari kulit jeruk kita jadikan mobil-mobilan, terus kemudian kita main kapal-kapalan. Begitu banjir kami bukannya sedih, tapi kami malah bikin kapal-kapalan, kami tiup-tiup, ya kan? Betul, ya itulah permainan kami waktu kecil, sehingga membuat kreativitas dan inovasi. Ketahuannya umur berapa ya? Zamannya loh, zaman kapan itu?
Nah, pada saat ini kita lihat banyak sekali masyarakat itu sangat dimudahkan. Apapun bisa dibeli, baik melalui online maupun dapat di toko-toko. Nah, seyogyanya marilah kita mulai kembali untuk membangkitkan kreativitas dan inovasi daripada si anak didik yang mulai dari tingkat paling dasar, Bu. Oke, nah kalau tadi ini kan saya pribadi ya. Ya. Kalau kita bicara mengenai sesuatu yang lebih besar lagi, kita bicara kepada masyarakat, masyarakat lingkungan, masyarakat sekitar. Nah, kira-kira untuk bisa menjadi masyarakat yang kompeten, ya, masyarakat yang terstandar, yang kompeten, kayak orang-orang kadang-kadang kan suka ini ya, jangankan orang luar, kita sendiri banyak sekali teman-teman yang warga negara Indonesia itu kita suka merendahkan. Karena mereka selalu bilangnya, orang Indonesia mau udah biasa gitu. Terkesan berarti di mata mereka itu masyarakat Indonesia itu tidak kompeten. Ya. Nah, sekarang kita bicara mengenai pasti targetnya kita mau menuju Indonesia Emas tahun 2045. Berarti bukan hanya saya yang kompeten, tapi masyarakat yang kompeten. Nah, jadi bagaimana setidaknya sebaiknya kita bisa membuat awareness masyarakat ini menjadi, karena kan untuk masyarakat itu untuk bisa menjadi masyarakat kompeten pastinya harus ada sesuatu pendorong ya, suatu pendorong. Tapi sebelum didorong pasti mereka harus aware dulu kan. Nah, kira-kira bagaimana caranya kita bisa melakukan sosialisasi, mungkin itu bahasanya lebih baik ya, sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat supaya mereka aware. Kalian sebagai masyarakat Indonesia harus menjadi masyarakat kompeten. Itu kan yang selalu digaung-gaungkan oleh pemerintah. Ya, masyarakat kita adalah masyarakat yang majemuk ya, Bu. Betul. Bukan heterogen. Betul. Kalau heterogen tuh enak banget, tinggal satu leader ngomong A, semuanya ikut. Karena kemajemukan ini sebenarnya kita sudah harus menyadari juga bahwasanya semakin banyak kepala, maka akan semakin banyak pula permintaan dan keinginan. Nah, disinilah sebenarnya bagaimana cara kita menyatukan itu semua. Hanya ada satu kata jimat sebenarnya, yang paling populer, yaitu silaturahmi. Karena dengan silaturahmi, yang kalau dengan bahasa Indonesianya kita berkumpul, maka kita akan dapat memecahkan berbagai macam problem. Kalau kita lihat zaman dulu di desa-desa, kita ada yang namanya gotong royong. Ini local wisdom ya, local wisdom kita banget. Ya, tapi pada saat ini sulit sekali kita menemukan itu. Karena ya konsumtif tadi, Bu. Kita bisa bayar, selesai sudah. Bahkan untuk keamanan kampung dulu ada nama Siskamling, sekarang sudah nggak ada. Dulu kita ngobrol, ngopi bareng-bareng, sekarang nggak ada. Masih kebagian ronda nggak, Ri? Jadi sebenarnya kata jimatnya yaitu silaturahmi. Apapun bentuknya, kalau kita bersilaturahmi, kita bersatu untuk mufakat, maka itu adalah jalan keluar yang terbaik. Dalam mengidentifikasi permasalahan, menyelesaikan permasalahan. Karena dengan silaturahmi itu, maka kita akan menjadi terbuka. Nah, dengan silaturahmi, keterbukaan, maka segala sesuatu hal itu pasti akan ditemukan jalan keluarnya. Jadi ingat, silaturahmi adalah kata-kata emas, karena dengan silaturahmi kita akan menjadi terbuka dengan makhluk sosial lainnya, yaitu manusia-manusia atau teman-teman kita yang lain, dan kita akan lebih mudah menyelesaikan permasalahan yang ada. Oke, berarti apapun itu, untuk bisa menjadi suatu masyarakat itu bisa menjadi kompeten, teredukasi itu tetap kita harus kembali kepada local wisdom kita ya. Kembali kepada nilai budaya yang sudah dianut oleh bangsa Indonesia sejak zaman dulu kala. Karena bisa saja sistem yang digunakan di luar itu belum tentu cocok untuk kita. Karena nilai budayanya kita yang berbeda. Sehingga perlu menggali nilai budaya kita untuk bisa digunakan pada saat kita melakukan edukasi untuk membangun masyarakat yang lebih kompeten. Begitu ya Pak? Wow, luar biasa banget nih. Nah, kan kita tahu ya,
kalau kita bandingkan masyarakat kita sekarang dibilangin nih, orang Indonesia katanya nggak kompeten, ya, atau dipandang rendah lah oleh orang Indonesia sendiri. Tapi kita tahu bahwa TKI kita itu laku banget di luar. Even kalau kita bandingkan ya, di luar itu mau TKI Indonesia dibandingkan dengan TKI Filipina. Yes. Atau TKI Indonesia itu jauh lebih baik kalau kita bandingkan dengan tenaga kerja dari negara-negara tetangga kita misalnya gitu ya. Nah, artinya orang Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang rajin bekerja. Sebagai orang-orang Indonesia yang rajin bekerja, tapi rajin bekerja ini kok tetap masih dianggap tidak kompeten. Ya, itu pertanyaannya. Jadi sebetulnya apa sih perbedaan antara bekerja dan bekerja dengan kompeten? Bekerja dan bekerja dengan kompeten. Jadi prinsipnya sebenarnya gini, Bu. Kalau kita bekerja, kita mengerjakan apapun yang akan kita kerjakan. Dan sebenarnya orang Indonesia tuh serba bisa. Bahkan sebenarnya tidak ada yang bodoh di Indonesia ini. Dan untuk tingkat kreativitas itu cukup tinggi. Kalau kita melihat di pedalaman di daerah-daerah itu dengan mesin diesel sepotong, dia bisa bikin mobil yang untuk motong kayu, untuk nyosoh padi dan lain-lain. Artinya di Indonesia ini semuanya sebenarnya mereka mempunyai pola pikir yang cukup maju. Tapi sayangnya karena kita terlalu lama mendapatkan tekanan-tekanan dari Belanda, dari Jepang, sehingga prinsip kita itu lebih banyak nerimo. Nah, dengan nerimonya ini akhirnya kita menutupi apa yang harusnya menjadi hak kita sebagai manusia. Jadi kalau bekerja dengan kompeten itu kita akan mendapatkan bayaran yang layak. Seperti pekerja Filipina, dia hanya mengerjakan hospitality. Hanya satu saja, hospitality. Dia bisa menikmati liburan di akhir pekan. Kalau dia masuk, dia akan mendapat uang lembur. Tapi pekerja migran Indonesia, yang mana dia bekerja sebagai pembantu rumah tangga, banyak sekali unit kompetensi yang harus dia kerjakan. Mampu menggosok, mencuci, dan lain-lain. Tapi, maaf, bayarannya lebih rendah. Sedih ya? Ya. Jadi sebenarnya dalam meningkatkan ini, kemampuan adaptasinya harus dipastikan. Kenapa? Karena mesin-mesin yang digunakan sudah berbeda dengan mesin yang ada di Indonesia. Yang tentunya tanggung jawab daripada lembaga pelatihan pekerja migran tersebut untuk update. Ya. Terus kemudian bekerja dengan kompeten, artinya dia punya nilai tawar, nilai jual. Kalau dia tidak kompeten, dia hanya bekerja, dia tidak akan punya nilai jual. Makanya, yuklah, kita sebagai rakyat Indonesia, kita harus punya nilai jual. Untuk itu, kita harus punya kemandirian. Luar biasa banget ya. Oke. Nah, karena channelnya kita ini adalah channel wellness ya, Pak. Mungkin pertanyaannya kita geser sedikit ya, Pak, ke arah wellness. Jadi, pada saat ini kan Indonesia ini punya beberapa program strategis. Salah satu yang dicanangkan itu adalah wellness tourism. Ya. Wellness tourism ini sekarang sedang digaung-gaungkan terutama oleh Kementerian Pariwisata dan Kementerian Kesehatan. Jadi menurut Bapak nih, bagaimana seharusnya masyarakat dapat mengambil peran, karena kita tahu wellness itu adalah suatu bidang yang luar biasa banget ya. Kita bisa bicara physical, mental, spiritual, social culture, environment. Kemudian kita juga bicara mengenai intelektual, okupasi dengan pekerjaan kita. Kemudian kita juga bicara dengan financial. Jadi suatu bidang yang luar biasa besar. Nah, dalam case ini di Indonesia, bagaimana seharusnya masyarakat Indonesia dapat mengambil peran di industri wellness ini? Ya, sebenarnya Indonesia ini negara yang saya dari pandangan umum dulu ya. Jadi Indonesia itu negara yang sangat indah. Dia bisa datang kemari dengan healing. Itu juga sudah termasuk wellness mungkin ya Bu ya. Betul. Kita punya potensi banyak. Ada air hangat alami, bahkan air terjun yang hangat. Ya, tapi mungkin mudah-mudahan segera diperbaiki oleh Dinas Pariwisata, itu kejadian dari Jawa Tengah Bu, di Tegal.
Gucci. Gucci. Nah, terus kemudian kita punya juga, bahkan dekat kota Jakarta ada Gunung Pancar, ada Ciseeng, di Bandung ada. Jadi sebenarnya banyak sekali spot-spot di Indonesia itu yang bisa membawa ke arah wellness. Bahkan kita juga punya rempah-rempah yang sampai orang-orang dari Eropa tuh datang ke Indonesia mencari rempah-rempah. Bahkan kalau lebih jauh lagi ke belakang, dari abad kedua Masehi, seorang pedagang dari India yang bernama Aji Saka, dia sudah juga mencari rempah-rempah. Dia sudah sampai di tanah Jawa bagian barat untuk mencari yang namanya merica atau lada. Jadi sebenarnya wellness ini di Indonesia sebenarnya sangatlah luar biasa. Tapi yang sangat disayangkan satu hal, Bu, yaitu kita tidak pernah mau menggali potensi yang ada, peninggalan leluhur kita yang ada untuk kita teruskan. Seperti mungkin kita tahu namanya kunir asem, kita tahu beras kencur, puyang pahit, dan lain-lain ya Bu ya. Itu ada local wisdom dari pohon-pohonan. Ada juga minyak astiri yang sekarang untuk penenang, untuk menambah gairah kerja dan lain-lain. Juga spot-spot seperti air terjun, air pinggir sungai, itu semua sebenarnya sangat indah. Bahkan dulu ada satu teman saya dari Belanda, dia mengimpikan kalau bisa ada rumah jompo di Indonesia. Ya, karena apa? Di Indonesia ini cuma ada 2 musim, tropis, tidak sedingin di Belanda. Jadi orang-orang tua itu aman di Indonesia, dia bilang. Terus kemudian untuk healing juga enak. Karena cuaca mendukung, tidak pernah ada salju, panas juga tidak terlalu panas, dan local wisdomnya banyak. Nah, sebenarnya kami di P2M2IK ini ingin membantu pada masyarakat terutama untuk menemukan atau menggali potensi yang ada di dalam kelompok mereka sendiri. I see. Contoh kalau saya mengambil kampung purba, mungkin Bapak Ibu bisa searching di Google, yaitu kampung purba daerah Bumi Ayu. Di situ ada yang namanya sambal purba. Sambalnya sederhana, sambal terasi biasa, cuma dimasaknya pakai minyak kelapa, terus kemudian cabai, terasi, bawang merah, bawang putih, tomat, dan dibakarnya itu bukan di atas kompor, tapi tungku asap dengan kayu bakar, sehingga punya ada aroma smoky. Ya, nah itu khas sebenarnya. Nah itu adalah salah satu kekayaan juga sebagai jenis sambal yang ada di Indonesia. Dan saya juga sangat suka itu. Jadi sebenarnya Indonesia ini sangat kaya, tapi sayang potensi-potensi ini oleh masyarakat di sekitar dianggap biasa. Nah kalau ini bisa diangkat oleh para masyarakat di situ, maka tentunya ini akan menjadi usaha mandiri mereka. Yang mungkin kita kenal dan didorong oleh Kementerian Pariwisata dalam bentuk UMKM ya Bu ya. I see, ya. Dan apalagi ada kementerian lainnya. Nah sebenarnya banyak sekali potensi-potensi. Nah kembali ke wellness lagi Bapak Ibu. Jadi di wellness ini sendiri kita banyak potensi yang sayangnya tidak digali dan tidak dikembangkan. Jadi marilah kita tidak usah berharap kepada pemerintah, tapi kita sebagai masyarakat, kita harus mampu mengembangkan, menjaga yang kita mulai dari pengelolaannya, mungkin dari Karang Taruna, dari desa itu sendiri, sehingga kita punya desa yang mandiri. Sekali lagi kita contoh kepada Cipta Gelar yang ada di Sukabumi. Ya, silahkan di-searching seperti apa Cipta Gelar. Nah, itulah mungkin mimpi saya atau itu yang menginspirasi saya. Oke, jadi sebenarnya saya baru nyambung nih. Jadi artinya Persatuan Pengemban Mutu Masyarakat Indonesia Kompeten ini bukan hanya berfokus kepada kualifikasi kompeten seperti uji kompetensi dan lain-lain, bukan ya? Bukan. Tapi bagaimana caranya kita bisa menggali dan sekaligus mengembangkan potensi yang ada di masyarakat Indonesia, sehingga kalau zaman dulu dibilanginnya swasembada gitu ya. Jadi artinya kita bisa melakukan segalanya sendiri sehingga kita bisa mampu mengurangi ketergantungan kita dengan luar, tapi juga kita bisa mampu menghidupi diri kita sendiri. Kita bisa mampu mengangkat kualitas barang-barang Indonesia sehingga kita mempunyai nilai yang lebih pada saat kita bergain dengan luar negeri, begitu ya. Betul, itu luar biasa banget sih cita-citanya. Nah,
Eh, Kira-kira nih Pak, dalam 5 tahun ke depan, apabila perkumpulan Bapak ini berkembang, mulai bekerja, kira-kira perubahan besar apa sih yang Anda harapkan yang dapat dilakukan oleh masyarakat Indonesia melalui misi yang Anda bawa? Jadi yang saya harapkan adalah satu, kemandirian daripada masyarakat kita sendiri. Karena masyarakat di sini saya mengambil contoh mengambil tema yaitu mutu masyarakat Indonesia yang kompeten. Artinya yang saya kompeten ini bukanlah sebagai tenaga kerja tapi sebagai masyarakat yang kompeten, yaitu yang mandiri dan mampu untuk berdiri sendiri. Kita tidak ada kebergantungan baik dengan pihak luar maupun pihak pemerintah. Bukan kita menomorduakan pemerintah, bukan. Tapi pemerintah dalam arti ini adalah regulator yang akan membantu kita untuk mengembangkan potensi-potensi masing-masing. Karena tentunya kita tahu bahwasanya setiap daerah mempunyai sebuah kekayaan masing-masing dan mempunyai teknik masing-masing. Contoh, ada teknik yang memijat tradisional, itu setiap daerah berbeda-beda cara dan gayanya. Betul. Ya. Terus kemudian potensi-potensi tiap daerah pun berbeda. Mungkin kalau dulu zamannya saya masih kecil, yang namanya minum manis itu biasa. Tapi sekarang itu sudah menjadi pantangan. Gitu ya Bu ya? Udah jadi lifestyle. Udah jadi lifestyle. No sugar, no carbo. Kenapa? Karena kita tidak pernah tidak pernah mengkaji ulang potensi yang ada dan apa eksesnya. Jadi sekarang harapan saya 5 tahun ke depan, masyarakat Indonesia itu mandiri, masyarakat Indonesia itu sehat, ya, mampu menjaga dirinya, dan potensi-potensinya juga bisa berkembang. Dan tentunya saya juga mengharapkan bantuan-bantuan, bukan hanya saya sendiri atau tim saya sendiri, bantuan-bantuan dari teman-teman yang mungkin ingin membantu saya akan terima dengan tangan terbuka. Asosiasi ini bukanlah asosiasi berbayar, kami asosiasi gratis. Tapi cara masuknya adalah hanya memberikan visi dan misi Anda serta alasannya kenapa Anda ingin membersamai kami. Oke, nah jadi Pak, kalau saya mau bergabung nih di asosiasi P2M2IK ini gimana Pak caranya Pak? Caranya hanya Ibu lampirkan nama, kemudian kontak Ibu, dan kemudian nanti ada link yang akan kami share. Di situ silahkan diisi visi dan misi kepada Ibu. Kenapa ingin bergabung dengan kami dan alasannya. Karena kami di sini bukanlah asosiasi yang hanya sekedar mencari nama, tapi kami ingin betul-betul kita turun untuk membuat masyarakat Indonesia kompeten. Jadi idealisme adalah nomor 1. Betul. Jadi artinya siapapun sahabat wellness, pekerjaan apapun sahabat wellness, selama punya visi dan misi untuk maju ke depan, pastinya akan bisa mendaftar untuk menjadi anggota perkumpulan P2M2IK ya, betul Pak? Oke, satu pertanyaan terakhir Pak. Ini bagi pendengar yang merasa dirinya punya potensi, tapi belum tahu harus mulai dari mana. Apa pesan Anda untuk para sahabat wellness ini agar bisa mulai bergerak untuk mendukung nantinya di 2045 menjadi masyarakat yang kompeten? Oke, bagi yang merasa dia berpotensi, tapi nggak tahu mulai dari mana, mulai pertama itu dari tahap lingkungan sendiri, mengidentifikasi potensi apa yang ada, baik dari kemampuan pribadi maupun potensi-potensi di sekitar, apa yang bisa dikembangkan, sehingga hal itu bisa membiayai, bisa menghidupi masyarakat sekitar. Mungkin di dekat rumah rekan-rekan ada seperti sungai kecil, yang lebarnya tidak lebih dari 1 meter, airnya cukup rata sepanjang tahun, dan cukup besar. Nah, di situ kita bisa buat menjadi keramba ikan. Toh bisa digunakan untuk masyarakat sekitar juga. Betul. Jadi atau kalau tidak mau bikin keramba ikan, berarti kita membuat jaring-jaring dengan jarak-jarak tertentu, sehingga itu pun menjadi wisata anak-anak. Betul. Bisa healing, bisa wisata. Jadi sebenarnya apapun itu bisa kita robah menjadi uang. Kita robah untuk kemandirian kita. Yang penting
Anda niat, Anda bisa. Sahabat wellness, kata yang terakhir, ada niat, Anda bisa. So, luar biasa banget hari ini. Terima kasih Pak Mangun. Sama-sama Ibu. Kita sudah berbagi dengan para sahabat wellness di rumah mengenai bagaimana menjadi manusia yang bisa lebih maju, bagaimana bisa menjadi manusia yang lebih kompeten. Karena kita tahu banyak sekali teman-teman yang ngerasa, aduh saya mau ngapain ya, setelah ini saya mau ngapain, bagaimana saya bisa maju, padahal sebetulnya hanya tinggal lirik kiri, lirik kanan apa yang bisa kita lakukan di sekitar kita, dan yang pastinya harus ada kemauan dan Anda pasti maju. Oke, sahabat wellness, demikian podcast Jendela Wellness pada hari ini dan kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa lagi.